warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Yudi Putri, kelas Farmasi 1A. Di sini saya akan menjawab soal kuis bahasa Inggris. Jelaskan perbedaan definite article dan indefinite article. Definite article adalah artikel atau kata benda yang berfungsi menerangkan benda yang telah spesifik atau yang telah jelas dan yang pasti. Indefinite article adalah artikel atau kata benda yang berfungsi menerangkan benda yang baru atau tidak spesifik atau tidak pasti. Jelaskan perbedaan artikel a dan artikel an. A dipakai untuk kata benda yang tunggal yang diawali dengan huruf konsonan, yaitu contohnya a book, a girl. Ada beberapa kata yang berawalan huruf vokal, tapi tetap menggunakan a. Sedangkan an dipakai untuk kata benda tunggal yang diawali dengan huruf vokal. Contohnya yaitu an egg, an umbrella. Dan ada beberapa kata yang berawalan konsonan. Contohnya a user dibaca a user, dan an hour dibaca an hour. Jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the, yaitu the digunakan pada hal yang spesifik atau telah jelas atau pun telah diterangkan sebelumnya, meliputi benda ataupun hewan, orang maupun idea. The digunakan sebelum countable noun atau serta benda yang tidak dapat dihitung. Yang keempat, berikan 5 contoh masing-masing artikel a, an, dan the. A cat, a dog, a university, a young puppy, a car. Contoh kalimatnya yaitu he is looking at dog. She is a singer. My father is a policeman. She is playing with a cat. I saw a bear at the zoo yesterday. Sedangkan yang an yaitu an egg, an umbrella, an apple. Contoh kalimatnya yaitu I want to get an umbrella. My mother bought an orange. He is an actor. I have an apple. My sister an English teacher. Dan contoh the itu yaitu the girl, the hotel, the dog, the balls. Contoh kalimatnya yaitu the place that I just visited is cozy. Jakarta is a capital city of Indonesia. The girl sits alone in the park. The hotel is big and beautiful. The sun shines brightly. Soal yang kelima yaitu jelaskan yang dimaksud dengan adverb of frequency, yaitu merupakan kata keterangan yang menjelaskan beberapa sering kamu melakukan sesuatu atau beberapa sesuatu sering terjadi. Sebutkan 5 macam adverb of frequency: always, ever, often, sometimes, dan never. Soal yang ketujuh yaitu di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif, yaitu letaknya di awal kalimat, sebelum kata kerja atau setelah subjek, dan di akhir kalimat. Soal yang ke-8 yaitu berikan contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yaitu jawabannya yang positif, he always wake up at 6 o'clock. Yang negatif, he doesn't always wake up at 6 o'clock. Dan yang interrogatif yaitu does he always wake up 6 o'clock. Dan soal yang ke-9 yaitu jelaskan yang dimaksud dengan simple present tense. Simple present tense yaitu merupakan kalimat sederhana yang digunakan untuk menjelaskan suatu kegiatan sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari. Soal yang ke-10 yaitu apa perbedaan kalimat nominal dan verbal.
Nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau verb, sedangkan kalimat verbal yaitu menggunakan kata kerja atau verb. Soal yang ke-11 yaitu jelaskan rumus mengenai kalimat nominal pada simple present tense baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Dan berikan contoh di setiap kalimat. Untuk yang positif yaitu subject plus to be plus supplement, subject plus to be plus not plus supplement. Dan yang interrogatif yaitu to be plus subject plus supplement. Contoh kalimatnya yaitu yang positif I am a doctor. Untuk yang negatif yaitu I'm not a doctor. Untuk yang interrogatif yaitu am I a doctor. Soal yang ke-12 yaitu jelaskan mengenai kalimat verbal yang menggunakan simple present tense baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Dan berikan contoh di setiap kalimat tersebut. Untuk yang positif yaitu subject plus verb 1 SRS plus object. Untuk yang negatif yaitu subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Untuk yang interrogatif yaitu do or does plus subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya yaitu yang positif he kicks the ball. Untuk yang negatif yaitu he doesn't kicks the ball. Untuk yang interrogatif yaitu does he kick the ball. Soal yang ke-13 yaitu jelaskan perbedaan penggunaan do dan does. Do digunakan untuk subjek I, you, we, they, sedangkan does digunakan untuk subjek she, he, it. Untuk soal yang ke-14 yaitu jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah dengan s or s dan yang tidak ditambahkan dengan s or es. S or s itu ditambahkan pada kata kerja kalimat ketiga tunggal atau she, he, it. Sedangkan pada kata kerja pronoun yaitu I, you, we, they. Soal yang ke-15 yaitu jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun dan berikan contoh. Singular noun adalah kata benda tunggal digunakan untuk benda yang jumlahnya satu. Contohnya a map, a woman, a girl, an apple, the idea. Sedangkan plural noun adalah kata benda jamak yang digunakan untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Contohnya cars, newspapers, dan knives. Soal yang ke-16, jelaskan perbedaan countable noun dan uncountable noun dan berikan contoh. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung secara langsung, seperti one pencil, two pencils, dan kata bendanya bisa berupa singular dan plural. Contohnya yaitu animal, person. Contoh kalimatnya yaitu I have some flowers. Sedangkan uncountable nouns yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung, berupa benda, zat, idea, dan lain-lain. Contoh kalimatnya yaitu I need 2 cups milk. Contohnya rice, sugar, dan milk. Soal yang ke-17 yaitu jelaskan perbedaan abstrak dan concrete noun dan berikan contoh, yaitu abstrak merupakan kata benda yang menyatakan idea, konsep, dan perasaan. Contohnya idea, romance, dan love. Dan contoh kalimatnya yaitu love is something that cannot be bought with money, gold, or cars. Sedangkan concrete noun merupakan kata benda yang berupa material atau sesuatu yang berwujud nyata. Contohnya sugar boy. Contoh kalimatnya yaitu after I visited the hospital, I got some idea for my creative writing essay. Soal yang ke-18, jelaskan perbedaan proper dan common noun dan berikan contoh. Proper yaitu penggolongan kata benda untuk orang, tempat, dan benda secara spesifik. Contohnya SeaWorld, Bandung, dan Gramedia. Common noun yaitu penggolongan kata benda untuk orang, tempat, benda, hal, dan secara umum. Contohnya house, children, sandals, dan apartemen. Yang ke-19, apa perbedaan compound dan collective noun? Berikan contoh.
yaitu apa itu collective noun, yaitu kata benda yang mewakili sekelompok benda. Contohnya gula, keluarga, garam. Dan contoh kalimatnya yaitu my family goes to Balikambang Beach. Sedangkan compound yaitu kata benda yang terbentuk dari dua noun yang berbeda pengertian. Contohnya kepala sekolah. Sedangkan contoh kalimatnya yaitu we will stop on the next bus stop, so be ready. Soal yang ke-20 yaitu apa itu WH question, yaitu pertanyaan untuk meminta sesuatu informasi. Untuk soal yang ke-21 yaitu jelaskan 8 macam WH question dan berikan contoh. Yaitu contoh yang pertama, what digunakan untuk menanyakan informasi dari suatu hal. Contohnya yaitu what is your name. Dan contoh yang kalimat kedua yaitu where digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat. Contohnya where are you now. Dan contoh yang ketiga yaitu when digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya when will you marry me. Untuk contoh keempat yaitu why untuk menanyakan kenapa atau alasan. Contohnya why do you love me. Untuk contoh yang kelima yaitu who digunakan untuk menanyakan seseorang. Contohnya who is your parents. Contoh yang keenam yaitu how digunakan untuk menanyakan bagaimana cara sesuatu dapat dilakukan. Contoh dari how yaitu how to make cheesecake. Untuk contoh yang ketujuh yaitu which digunakan untuk menanyakan dari kepastian semua pilihan di antara orang atau benda atau hal. Contoh dari how itu, contoh dari which yaitu which house is yours. Untuk contoh yang ke-8 atau yang terakhir yaitu whom digunakan untuk menanyakan orang atau di mana orang yang dimaksud tersebut merupakan objek dari kalimat tersebut. Contohnya yaitu whom will you marry with. Untuk soal yang terakhir yaitu nomor 22 yaitu soalnya bisakah WH question digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif? Bila iya, berikan contoh, dan bila tidak, berikan penjelasan. Kalimat negatif kebanyakan kalimat pernyataan yang menunjukkan penolakan, sedangkan kalau interrogatif itu bisa, karena kalimat interrogatif itu kalimat yang menunjukkan pernyataan sama dengan WH question yang sama, artinya menunjukkan pertanyaan.